Uraian ini akan mengulas tentang bagaimana seseorang yang secara rohani mengalami kondisi kerohanian yang tidak menentu, seperti gangguan kejiwaan, pertumbuhan rohani yang terhambat serta juga terhambatnya berkat-berkat Tuhan dan lain-lain. Semuanya terjadi oleh karena ada suatu ikatan kegelapan yang tidak dimengerti, sehingga ikatan iblis itu menghambat semua berkat Tuhan. Semua uraian ini diambil dari kebenaran firman Tuhan yang disertai juga dengan pengalaman pribadi dalam pelayanan. Matius 6, 1-3. 1. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya yakin pembaca yang mengaku diri orang Kristen sudah pernah menyebutkan potongan kalimat di atas, entah berapa ratus kali, boleh jadi ribuan kali. Dapatkah Anda mengingat-ingat, kapan dan di mana Anda mengucapkannya? Potongan kalimat tadi adalah bagian dari doa Bapa kami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memenuhi permintaan murid-muridnya agar diajar berdoa yang diambil dari Matius 6 ayat 9-13, sebagai berikut. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Suatu doa yang sederhana, namun sangat efektif, kalau saja yang berdoa mengerti apa yang dimintanya. Kita mengetahui suatu permintaan hanya layak dikabulkan bila mana yang meminta itu mengerti apa yang dimintanya. Bukankah permintaan agar dicarikan jodoh, yang diajukan seorang anak berusia 5 tahun akan ditolak oleh orang tuanya, bahkan akan menjadi bahan tertawaan. Begitu pula halnya kita, di dalam meminta kepada Bapa Sorgawi, perlu kita memahami sungguh apa yang kita minta, agar tidak menjadi tertawaan iblis. Sadarkah Anda berapa ribu kali kita sudah dicemooh iblis karena mengajukan permohonan yang tidak dimengerti? Berbagai permohonan, marilah kita telaah. Ada berapa macam permohonan yang diajarkan Yesus untuk kita minta di dalam doa Bapa kami, demi pemenuhan kebutuhan manusiawi kita. 1. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 2. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 4. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada 4 macam permohonan untuk kepentingan manusia di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini. 3 permintaan yang pertama tidak sulit dimengerti manfaatnya, makanan memang sangat dibutuhkan untuk menyambung kehidupan tubuh kita. Kesalahan yang tidak diampuni akan membangkitkan siksaan batin bagi kita di dunia ini, diikuti oleh kehilangan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Pencobaan dapat dirasakan akibat buruknya, teristimewa oleh pembaca yang berusia dewasa. Tetapi pernyataan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, tidak mudah dimengerti dan memerlukan renungan khusus. Sebagian umat Kristen yang ditanyai pengertiannya akan arti potongan kalimat ini, akhirnya harus mengakui kekurang pengertiannya. Bila mana Anda tergolong yang kurang mengerti, sebaiknya Anda melanjutkan membaca. Dengan tenang, lambat-lambat, kebahagiaan hidup Anda di masa depan sangat boleh jadi ditentukan oleh pemahaman Anda akan isi buku ini. Lepaskanlah kami. Kata, lepaskan, memberi kita kesan tentang adanya keterikatan. 2 macam keterikatan dapat kita amati, yakni terikat oleh benda yang terlihat atau terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Ikatan jenis yang pertama dapat dilepaskan dengan mudah, tidak memerlukan pertolongan Tuhan, seyogyanya tidak perlu Tuhan Yesus memasukkannya ke dalam doa Bapa kami. Yang menimbulkan masalah adalah keterikatan kepada sesuatu yang tidak terlihat, umumnya perlu bantuan orang lain untuk mengerti hal itu, jangankan melepaskannya. Berbagai hal yang tak terlihat yang mengikat orang, yakni kebiasaan buruk Markus 7 ayat 21-23, Galatia 5 ayat 19-21, dosa, Yohanes 8 ayat 34 dan berbagai bentuk kuasa iblis, Lukas 13 ayat 10-17, Yehezkiel 13 ayat 17-18 akan diuraikan dalam bab 3. Menyadari keterikatan yang tidak terlihat. Keadaan terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat mempunyai 2 kemungkinan, keterikatan itu disadari oleh yang bersangkutan, atau tidak disadarinya. Kalau orang itu menyadari keterikatannya masalahnya tidak terlalu berat,
karena ia dapat berdoa secara khusus meminta bantuan Tuhan Yesus untuk melepaskannya. Cukup dengan mengakui dan menunjukkan keterikatannya, menyatakan tidak mau lagi terikat kepada hal itu, serta mengikatkan diri kepada Yesus Kristus Juru Selamatnya, untuk selama-lamanya. Doa semacam ini pasti dikabulkan Tuhan Yesus, karena ia sendiri yang bersabda dalam Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tidak menyadari adanya keterikatan, keadaan terikat oleh sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak disadari oleh yang bersangkutan, menimbulkan masalah yang jauh lebih sulit. Ada kalanya yang bersangkutan, bukan sekedar tidak menginsyafi keterikatannya, seringkali ia bahkan menganggap bahwa dirinya lebih bebas atau lebih beres dari orang di sekelilingnya. Maka tawaran bantuan pembebasan mungkin dianggap penghinaan bagi dirinya. Coba Anda renungkan Yohanes 8 ayat 30-36, khususnya ayat 33. Perhatikanlah kesombongan orang-orang Yahudi dalam menghadapi Yesus. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kalimat-kalimat dengan keangkuhan serupa banyak pula terdengar di masa kini. Bapak saya pendeta, saya tidak memerlukan pelayanan Anda, atau berbunyi, kakek saya menjabat guru huria, kami semua beres-beres saja, ataupun, saya sudah menjadi anggota gereja, dan sudah Kristen, dan lain-lain. Bab 1. Daripada yang jahat, telah ditinjau di atas tentang kemungkinan keterikatan yang perlu kita mintakan kelepasannya dari Tuhan Yesus, sesuai dengan pernyataan di dalam doa Bapa kami. Kelepasan dari keterikatan oleh sesuatu yang dapat dilihat tidak mutlak memerlukan campur tangan Tuhan Yesus. Nah, yang perlu dimintakan campur tangan Tuhan Yesus adalah kelepasan daripada yang jahat. Kelepasan dari orang-orang jahat. Nah, apakah yang jahat harus diartikan orang-orang jahat? Bila demikian halnya, maka permohonan tadi berarti, tetapi lepaskanlah kami dari orang-orang jahat. Namun pengertian ini rasanya kurang cocok, karena tidak setiap hari, dan tidak setiap orang, terikat kepada orang-orang jahat, padahal doa Bapa kami adalah doa yang setiap hari dipanjatkan, oleh setiap orang Kristen. Dari perbuatan jahat. Bagaimana kalau, yang jahat, diartikan dengan, perbuatan jahat? Maka arti permohonan tadi menjadi, tetapi lepaskanlah kami dari perbuatan-perbuatan jahat. Pengertian ini juga kurang kena bagi kedua jenis kemungkinan. Dilepaskan dari perbuatan jahat orang lain, ini kurang kena, karena perbuatan jahat orang lain terhadap kita adalah urusan sekali pukul, tidak bersifat mengikat, jadi tidak memerlukan kelepasan, cukup sekedar dihindarkan. Dilepaskan dari perbuatan jahat kita sendiri, lebih tidak masuk akal lagi. Jika demikian halnya, pengertian yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Yesus waktu ia mengajar berdoa Bapa kami? Dari si jahat, begitu sulit memastikan makna yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu marilah kita memeriksa ayat yang sama kurang dari Matius 6 ayat 13 dari sumber lain. Alkitab berbahasa Inggris The New King James Version merekam potongan kalimat ini sebagai But deliver us from the evil one. Ternyata ada satu kata kunci yang tidak terdapat dalam terjemahan berbahasa Indonesia. Kata one. Jelas sekali kata ini menunjuk kepada satu pribadi yang jahat. Jadi tidak salah lagi, yang dimaksud Yesus dalam doa Bapa kami ini adalah pribadi si jahat, tegasnya si iblis atau Lucifer. Alkitab jelas menunjukkan betapa iblis selalu berusaha membunuh Yesus, baik dengan kuasa alam ataupun dengan menggerakkan orang-orang Yahudi. Iblis juga berupaya merusak pekerjaan penyelamatan oleh Yesus bagi setiap manusia. Menarik manusia agar meninggalkan Tuhan, menjerat dan menyeret manusia ke dalam kuasa iblis. Lepaskanlah kami dari ikatan si iblis. Jelaslah sekarang arti sebagian dari doa Bapa kami yang hampir setiap hari kita ucapkan itu. Penting sekali kita minta kelepasan dari ikatan-ikatan ciptaan iblis. Ikatan-ikatan yang mengakibatkan kita tidak merdeka lagi, bahkan menjadi hamba iblis. Yesus sendiri yang menyatakan hal ini pada waktu membebaskan seorang perempuan bungkuk, satu kasus yang akan kita tinjau dalam bab 2. Alkitab sendiri yang mengajarkan bahwa persekutuan dengan hamba iblis hanyalah mengakibatkan jiwa Anda ditangkap terikat untuk diserahkan oleh hamba iblis itu kepada bos mereka, si iblis, yang selanjutnya menghasilkan kebinasaan bagi diri Anda sendiri. Bacalah Yehezkiel 13 ayat 17-18 berikut.
17. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. 18. Katakanlah, beginilah firman Tuhan, celakalah dukun-dukun perempuan, yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Saudara, satu kali saja Anda pernah berdukun, maka jiwamu sudah ditangkap oleh iblis. Begitu pengajaran Alkitab, maka Anda dianjurkan untuk mengikuti terus penyampaian ini untuk memeriksa, kalau jiwa Anda sudah ditangkap oleh iblis, siap ke neraka. Demi kepentingan Anda sendiri, ikutilah petunjuk-petunjuk di dalam penyampaian ini supaya Anda dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Pembebasan dilakukan oleh kuasa Yesus Kristus, seperti dinyatakannya dalam Yohanes 8 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35 Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. 36 Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Setelah dibebaskan dari ikatan-ikatan iblis, barulah dapat dilakukan pengikatan diri kepada Tuhan Yesus, ikatan persenyawaan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1-6. 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jelas sekali kehendak Tuhan Yesus ini dikemukakan kepada Anda. Maka cara satu-satunya untuk Anda dapat menjadi ranting pada pokok anggur Yesus, yakni bersenyawa dengan Tuhan Yesus, Anda harus mengalami pembebasan dari ikatan-ikatan iblis. Lalu mengikatkan diri kepada Yesus. Berbagai kasus dalam bab 2 menunjukkan betapa pentingnya pembebasan umat dari ikatan-ikatan iblis. Bab 2, beberapa kasus kelepasan dari keterikatan. Untuk menggambarkan kepada pembaca betapa pentingnya kelepasan dari kuasa-kuasa iblis, bab ini akan menyajikan beberapa contoh keterikatan kepada iblis dan kelepasan manusia oleh pertolongan kuasa Yesus. Karena keterbatasan ruangan, hanya contoh-contoh yang sederhana yang dimuat. Sementara itu, sesungguhnya ada kasus-kasus yang ekstrim, kadangkala begitu ekstrimnya sehingga mengambil waktu pelayanan sampai 6 minggu, diserta kejijian yang memuakkan dan kekejian yang membuat bulu roma berdiri. Contoh pertama adalah pembebasan yang dilakukan oleh Yesus sendiri, sedangkan kasus lainnya dilakukan dengan kuasa Yesus oleh hambanya pada masa kini. Ya, pada masa kini. 2.1 Perempuan bungkuk 18 tahun. Injil Lukas 13 ayat 10-17, merekam peristiwa tentang seorang ibu yang bungkuk selama 18 tahun karena dirasuk setan, ikatan iblis yang ia sendiri tidak menyadarinya. Silahkan Anda membacanya. 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. 11. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Tuhan. 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" 16. Bukankah perempuan ini, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis,
harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Pembaca yang dikasihi Tuhan Yesus, biasanya Yesus hanya menolong orang yang sudah lebih dahulu meminta tolong kepadanya, namun kali ini Yesus yang mengambil prakarsa menolong perempuan itu, tanpa diminta, Yesus melepaskannya dari ikatan iblis. Bersamaan dengan itu, si ibu tegak kembali dari bungkuknya. Maka dapatlah dicatat beberapa hal penting dari peristiwa ini. A. Ibu itu benar-benar terikat oleh iblis selama 18 tahun, dinyatakan oleh Yesus sendiri. B. Ikatan iblis atau sakit rohani, dirasuk roh jahat, dapat berakibat sakit jasmani pada orang yang terasuk itu. C. Seseorang dapat terikat atau diperhamba iblis tanpa sadar akan kemalangan yang menimpanya itu. D. Yesus, terdorong oleh belas kasihan, berprakarsa menolong ibu yang harus dilepaskan dari ikatan iblis, maka seyogyanya lah hamba-hamba Tuhan masa kini, yang mengerti urusan, melakukan hal yang serupa terhadap berjuta-juta umat Kristiani ataupun bukan yang masih terikat kuasa gelap. E. Kelepasan dari kuasa iblis umumnya membawa kesembuhan dari penyakit jasmani yang dibawa oleh kuasa iblis itu. 2.2. Ibu pendeta Mep dengan roh ketakutan. Sejak tahun 1960, saya telah mengenal Ibu Mep, istri seorang pendeta. Pada tahun itu, saya, yang belum paham tentang kuasa-kuasa kegelapan dan pelayanan pelepasan, sudah melihat sesuatu yang khas mengenai Ibu Mep. Ada kesan ketakutan terpancar dari wajahnya. Kesan ini selalu terpancar, dalam keadaan bagaimanapun juga. Sampai dengan tahun 1987, pelayanan Ibu Mep berupa, tidak lebih dari, persekutuan ibu-ibu jemaat serta paduan suara di gereja yang digembalakan suaminya. Oleh pengaturan Tuhan, pada tahun 1987 Ibu Mep sempat berbincang-bincang dengan saya, sampai kepada riwayat masa kecilnya yang ternyata menjelaskan asal-usul pancaran wajah ketakutan itu. Begini cerita Ibu Mep, sewaktu saya gadis kecil, saya pernah mengikut kakak bermain-main dalam sebuah kampung yang kosong, tak berpenghuni. Penduduknya mengosongkan kampung itu karena terus-menerus mendapat gangguan setan. Pada suatu saat saya lihat kakak saya berlari keluar kampung, meninggalkan saya sendirian. Dengan sangat ketakutan saya segera berlari meninggalkan kampung itu, mengejar kakak saya. Namun di pinggir kampung itu saya tersandung, jatuh ke tanah, dan pingsan. Sampai di sini, penulis beroleh hikmat, inilah saatnya roh ketakutan merasuk diri Ibu Mep. Saya merasa seperti dalam mimpi, rebah terbaring, ketika seorang laki-laki berbaju putih mengulurkan tangannya, menarik saya berdiri. Saat itu sadarlah saya dari pingsanku. Bagi penulis, laki-laki itu berarti penolong, seorang dukun. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Mep. Terpujilah Tuhan Yesus, terbongkarnya rahasia keterikatan ini. Persembunyian roh ketakutan dalam diri Ibu Mep memungkinkan Ibu Mep beroleh pelayanan pelepasan pada saat itu juga. Saya menuntun Ibu Mep menyangkali jasa iblis yang diterimanya dari dukun pada waktu pengsannya. Lalu demi nama Yesus, roh ketakutan yang dari iblis itu 2 Timotius 1 ayat 7 diusir pergi, demikian juga setan perdukunan yang diidapnya. Hasilnya luar biasa, kebebasan dari ikatan iblis membuat Ibu Mep mampu melakukan pelayanan yang jauh lebih tajam dari yang sudah-sudah, tidak lagi sekedar ikut paduan suara. Dan dari peristiwa ini, beberapa pelajaran dapat diambil. A. Roh jahat dapat merasuk ke dalam diri orang Kristen. B. Roh jahat dapat merasuk, kalau seseorang membuka diri atau terbuka terhadap sifat atau kebiasaan tertentu. Dalam kasus ini, karena dapat dirangsang untuk ketakutan hebat, si ibu dapat dirasuk oleh roh ketakutan. C. Roh jahat dapat bercokol terus dalam diri manusia, untuk puluhan tahun lamanya, sampai yang bersangkutan, dengan kesadaran penuh, mengusirnya keluar, demi nama Yesus. Ikatan iblis mengkerdilkan rohani. 2.3. Kopral Pen dengan ilmu kebalnya. Perang di Timur Timur berlangsung cukup lama dan pertempuran-pertempuran yang terjadi memang keji. Kopral Pen sangat risau akan keselamatannya sewaktu beroleh tugas operasi ke tim-tim. Oleh sebab itu, sebelum berangkat operasi, Kopral Pen menyempatkan diri pergi, menghadap seorang dukun, minta penjagaan diri. Ia diberi seutas ikat pinggang oleh dukun itu, untuk dikenakan di dalam pakaiannya. Kalau terjadi pertempuran, Pen cukup memegang ikat pinggang itu dengan tangan kiri, dari luar bajunya, mengangkatnya sedikit lalu melepaskannya kembali. Kopral Pen sungguh merasakan perlindungan ikat pinggang itu,
karena setiap kali digunakan, teman-teman seregunya kehilangan dia. Seusai pertempuran, teman seregunya selalu menanyai dia, kemana saja ia hilang selama pertempuran. Rupanya Kopral Pen benar-benar hilang dari pandangan mata kawan seregunya selama pertempuran. Seusai tugas operasi, kembali ke daerah aman, Kopral Pen merasa tidak memerlukan jasa ikat pinggang itu lagi. Ia membuang ikat pinggang itu, begitu saja, karena tidak mengerti urusan ikatan kuasa iblis. Beberapa bulan kemudian, ia mulai merasakan sesak di bagian dadanya. Begitu sesaknya pernapasannya, sehingga ia harus megap-megap mengambil napas, seperti mau mati rasanya. Namun setiap kali berobat, dokter tidak dapat membantu dia, tidak ditemukan kelainan apapun juga. Sebaliknya, bila mana dibawa ke dukun pijit atau sinse, Kopral Pen selalu tertolong, kendati untuk waktu yang singkat saja. 4 atau 5 hari kemudian, rasa sesak itu kambuh lagi, pergi lagi ke dukun, lalu keluar uang beberapa rupiah untuk bayar jasa itu, begitu berulang-ulang, sampai ia beroleh pertolongan kuasa Yesus. Kopral Pen dituntun memanjatkan doa pertobatan dari dosa-dosa di masa lalu, karena beberapa kali mengunjungi dukun dan tempat-tempat keramat untuk beroleh kekebalan. Seusai doa pertobatan, ia dituntun mengucapkan doa penyangkalan persekutuan dengan iblis, serta pemutusan ikatan-ikatan iblis. Dengan mengandalkan kuasa Yesus, dari dalam dirinya dikeluarkan 12 setan, 6 yang merasuk di daerah pinggangnya dan 6 lainnya di tangan kirinya, yakni di bagian-bagian tubuh yang selalu bersentuhan dengan ikat pinggang, yakni kuasa iblis. Itu, terpujilah Tuhan Yesus, seusai pelayanan pelepasan, ia tidak pernah lagi terganggu sesak napas, dan tidak perlu lagi menghabiskan gajinya untuk berobat ke dukun. Beberapa pokok pengertian dapat ditarik dari kasus ini. A. Iblis menginginkan korbannya morat merit secara ekonomi serta teristimewa secara rohani. B. Ikatan iblis semacam kontrak atau perjanjian, bersifat gaib tidak batal atau putus oleh pembuangan, pembakaran ataupun penghancuran benda iblis ikat pinggang, jimat, benda bertuah, dan sebagainya. Kontrak yang bersifat gaib ini hanya mungkin dibatalkan secara gaib oleh kuasa Yesus, setelah doa-doa penyangkalan dipanjatkan. C. Iblis tidak mau melepaskan korbannya dengan begitu saja, iblis menciptakan ketergantungan baru kepada kuasa iblis, melalui dukun pijit, sinse, dan lain-lain. D. Hanya kuasa Yesus yang dapat memutuskan ikatan iblis, setelah pengakuan dosa dan penyangkalan persekutuan dengan iblis. 2.4. Bapak It dengan roh zina. Dengan ekonomi yang lumayan, Bapak It dapat melampiaskan seleranya dari waktu ke waktu, jajan, di luaran, namun pernah ketahuan istrinya, sehingga menimbulkan percekcokan hebat. Dengan sekuat tenaga, Bapak It berusaha mengendalikan hawa nafsunya, tanpa hasil yang berarti. Ia mengerti, dirinya sudah berada di bawah kendali roh zina. Dalam konsultasi ditemukan bahwa hawa nafsu ini berakar pada kebiasaan membaca bacaan cabul sewaktu masih di SLA, yang segera dilanjutkan dengan kehidupan seks bebas. Kecabulan ini, dan semacamnya, menciptakan keterikatan pada roh zina, keterikatan mana dilipat gandakan lagi setelah Bapak It menggunakan obat-obat dukun untuk memperhebat kejantanannya. Tentu saja, kuasa iblis dari perdukunan mendorong Bapak It untuk menguji kejantanannya terhadap setiap wanita yang dapat diraihnya. Dan karena hawa nafsu berat ini bersumber dari kuasa gaib, mana dapat lagi dikendalikan dengan cara-cara yang rasional. Rangsangan setan, hawa nafsu ini baru dapat diatasi setelah Bapak It dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Dengan kuasa Yesus, roh zina yang menunggangi Bapak It dihardik pergi untuk selama-lamanya, dan Bapak It dibebaskan dari persinahan. Dalam kesaksiannya, Bapak It menyatakan, sebelum ditolong oleh Tuhan Yesus, setiap kali saya melihat tempat maksiat yang baru dibuka, pasti saya catat alamatnya dan minggu berikutnya saya kunjungi untuk mengenyam, servis, di sana, sambil menguji kejantanan saya. Tetapi setelah ditolong oleh Tuhan Yesus, roh zina diusir keluar, dalam tempo yang singkat saya sudah kehilangan minat untuk mengunjungi tempat maksiat. Menyusul kemudian, saya menjadi jijik untuk melakukan pekerjaan maksiat. Saya benar-benar menjadi seperti orang yang baru dilahirkan, dalam kesucian. Bahkan istri saya menjadi lebih sayang kepada saya, dibandingkan dengan kasih sayangnya sewaktu baru menikah. Beberapa pokok pengertian baru dapat ditarik dari kasus ini. A. Di balik kebiasaan buruk yang teramati oleh manusia, seringkali bersembunyi kuasa iblis yang mengendalikan perilaku,
selera, serta kebiasaan dari manusia yang diperhambanya. Selain roh-roh yang tersebut tadi, dari berbagai pengalaman dapat dicatat peranan roh judi, roh narkotik, roh dusta, roh perokok, roh alkohol, roh homoseks, roh dendam, roh pemalas, roh silat, dan bela diri lainnya, setan robot video Jepang, roh kepedihan, dari luka batin, dan sebagainya. B. Semua kebiasaan buruk yang sudah berbentuk perhambaan kuasa iblis, dapat dihapuskan oleh kuasa Yesus, melalui pelayanan pelepasan oleh hamba Tuhan yang sudah diurapinya. Bila mana kebiasaan buruk itu tidak dilatar belakangi kuasa kegelapan, hanya karena sifat manusiawinya, yang bersangkutan perlu bermohon kepada Tuhan Yesus, supaya sifat pribadinya dirubah oleh kuasa Yesus, meninggalkan sifat-sifat manusia lamanya. 2.5. Nona R dengan roh pesona. Nona R ini keturunan orang berilmu dan dialah bibit unggul di tengah keluarganya. Ia mempunyai sifat nekat dan tidak ragu menempuh berbagai risiko. Sebelum beroleh pewarisan ilmu keturunan, ia telah belajar ilmu pancasona dari seorang Badui, Banten, tanpa sepengetahuan ayahnya, yang berilmu tinggi itu. Nona R hanya memerlukan waktu 1 bulan untuk menguasai ilmu pancasona, sementara murid lainnya menghabiskan waktu 3 bulan. Di belakang hari baru terungkap bahwa ilmu itu dimanfaatkan untuk menyelundupkan narkotik. Para petugas dibuat terpesona oleh kuasa iblis dalam ilmu itu, membiarkan Nona R beserta barang selundupannya lolos dari pengawasan. Namun, Nona R tidak insyaf bahwa ilmu itu sudah mencekamnya dalam-dalam. Roh pesona itu dari waktu ke waktu dapat mengambil alih kendali atau kesadaran pribadinya. Begitulah, pada suatu tengah malam, kami ditelepon dari jarak LK 25 km, oleh paman, tempat Nona R menginap. Bibinya memberitahu bahwa Nona R keluyuran tengah malam sambil menggoda pria-pria sepanjang jalan, seperti perempuan nakal lalu lolos dari pengejaran. Kami merasa prihatin dan mendukung dengan berdoa. Demi nama Yesus, campur tangan Roh Kudus diundang untuk mengambil alih kendali dari roh jahat itu serta membimbing Nona R ke tempat yang aman. Sekitar 1 jam kemudian, datanglah informasi telepon yang memberitahu bahwa Nona R sudah mendarat aman di rumah bekas gurunya semasa SD, yang kemudian menghabarkan hal itu kepada pamannya. Pujilah Tuhan, di belakang hari Nona R dibebaskan oleh kuasa Yesus dari roh pesona, lalu memberi dirinya kepada Tuhan Yesus. Catatan 1. Nona R beruntung, walaupun sempat dikuasai roh pesona, ia belum sempat terseret ke dalam persinahan. 2. Hal yang serupa dapat dialami oleh setiap wanita yang mengenakan susuk untuk kecantikan, sebab susuk adalah alat iblis untuk mempesona pria-pria mata keranjang. Pada gilirannya, pria-pria itu akan memancing dan menyeret si wanita ke dalam persinahan. Waspadalah, pokok pengertian baru, yang cukup penting, dapat ditarik dari kasus Nona R ini. A. Selaku bibit unggul, yang telah mewarisi keterikatan iblis dari leluhur, Nona R dapat belajar ilmu gaib jauh lebih cepat dibandingkan orang yang bukan bibit unggul. B. Keterikatan yang dalam, memungkinkan iblis mengambil alih pengendalian Anda, boleh jadi berakhir dengan kegilaan, yang secara medis tidak tersembuhkan. 2.6. Hamba Tuhan KX dengan arwah leluhurnya. Hamba Tuhan ini berpendidikan sarjana muda teologia dan sudah beroleh pentahbisan kependetaannya. Mulanya dia aktif melayani mimbar, dan merasa berbahagia, dipakai Tuhan untuk pelayanan demikian. Kelanjutannya, ia mulai dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan pelepasan. Dengan senang hati pelayanan bentuk baru ini dilakukannya, sekalian mempraktekkan pelajaran dari sekolahnya dahulu. Di dalam pelayanan baru ini sadarlah pemuda KX bahwa pelayanan pelepasan menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar ijazah sekolah, dan lebih dari pentahbisan kependetaan, karena suatu ketika, satu setan yang merasuk seorang pasinnya mengancam, awas, dalam tempo 3 bulan ia, pemuda KX, akan mati. Seorang hamba Tuhan lain menyampaikan hal ini kepada pemuda KX serta mengajak ia memeriksa masa lalunya, kalau-kalau masih ada hal-hal yang belum dipertobatkannya. Hamba Tuhan ini mengingatkan pemuda KX bahwa pelayanan pelepasan menuntut kekudusan yang mutlak dari pelakunya. Pemuda KX ini sudah sekian kali dilayani oleh beberapa hamba Tuhan, di antaranya ada 2 kali pelayanan pelepasan, sehingga harga dirinya tersinggung. Dia membungkam untuk beberapa lama, sampai kemudian, setelah melalui beberapa minggu dalam pergumulan, barulah ia terbuka, mengakui pernah melakukan hubungan kelamin dengan kakak kandungnya, incest.
Ia tidak merasa bersalah di dalam hal itu, karena terjadi semasa remaja, diprakarsai kakaknya, dalam kekurang pengertian serta sama sekali tidak menikmatinya. Namun iblis mendakwa dia juga. Segera hamba Tuhan yang kedua ini membuka Alkitab dan menunjuk kepada Imamat 20 ayat 17, yang jelas-jelas mengancam perbuatan incest dengan hukuman mati. Tidak heran, setan pada diri, pasinnya rupanya sudah bermaksud mendakwakan di hadapan Tuhan hukuman mati bagi pemuda Kieks. Tentu iblis akan berdalih bahwa eksekusi hukuman mati itu sudah tertunda puluhan tahun, tidak layak ditunda lagi. Hamba Tuhan yang kedua ini beroleh hikmat, karena kekejian itu terjadi semasa pemuda Kieks masih di bawah umur, boleh jadi hal itu terjadi di bawah pengendalian setan pula. Dari mana lagi datangnya pengendalian atas remaja itu, kalau bukan dari ikatan warisan leluhur? Maka hamba Tuhan yang kedua ini tidak mau menempuh risiko, ia segera menuntun pemuda Kieks berdoa menyatakan pemutusan ikatan warisan, permohonan ampun untuk dosa, incest, serta pengusiran roh-roh zina. Begitu doa selesai dipanjatkan, hamba Tuhan kedua ini menumpangkan tangannya ke atas kepala Kieks, dengan kuasa Yesus mengusir roh zina dari diri Kieks, berikut roh jahat yang berpura-pura sebagai leluhur, serta semua roh najis lainnya. Pada saat itulah pemuda Kieks menjeluak-jeluak seperti orang muntah, dan di atas atap terdengar bunyi kepak sayap burung besar, sangat keras, seolah-olah terbang meninggalkan tempat itu. Belakangan pemuda Kieks menerangkan bahwa leluhurnya memang memiliki ilmu terbang, dari malaikat iblis yang tampil seperti sejenis burung besar. Pemuda Kieks dibebaskan oleh kuasa Yesus dari ikatan warisan leluhur dan roh-roh jahat yang bersembunyi di balik ilmu itu. Selama sekian tahun pelayanannya sebagai pengkhotbah, roh-roh jahat itu berhasil menyembunyikan dirinya, tanpa yang bersangkutan menyadarinya. Hasil pelayanan pelepasan ini jelas sekali, di dalam pelayanan pelepasan yang kemudian diberikannya, pemuda Kieks menjadi jauh lebih efektif, dengan perkataan lain, setan-setan menjadi lebih segan kepadanya dibanding dengan waktu-waktu yang silam. Pengertian baru yang diperoleh dari kasus ini: A. Baptisan, CD, pentahbisan kependetaan ataupun pelayanan yang panjang, tidak menghapuskan dosa seseorang. Pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Tuhan Yesus 1 Yohanes 1 ayat 9, itulah yang dapat mematahkan dakwaan iblis. Lihat, Daud tidak berusaha menutup-nutupi dosa persinahannya dengan Batseba di dalam 2 Samuel 11, maka Daud beroleh pengampunan dan pemulihan. B. Begitu pula keterikatan dengan iblis tidak dapat luntur oleh waktu atau oleh jabatan kependetaan. Ikatan iblis harus disangkali dan kuasanya dihancurkan dan disingkirkan oleh kuasa Yesus, barulah orang yang bersangkutan bebas. Pemuda Kieks selamat melewati jangka waktu 3 bulan yang diultimatum setan itu. C. Pelaku pelayanan pelepasan dituntut memelihara kekudusan. Kalau tidak, setan yang diperanginya dapat mendakwa dia di hadapan Tuhan, seperti terhadap Ayub. Lihat Ayub, pasal 1. Untuk menggagalkan pelayanannya atau untuk menghancurkan hamba Tuhan itu. Dalam pelayanan mimbar, manusia yang dikhotbahi tidak mengetahui apa-apa di balik topeng si pengkhotbah, sehingga tidak ada risiko didakwa atau dihancurkan setan.